Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan membacakan lanjutan terjemahan kitab Futuh Al-Ghaib, karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai umat muslim tentu kita tidak asing dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah seorang ulama tersohor karena memiliki kemantapan sisi batin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga terkenal sebagai Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Selain memiliki kemantapan dalam sisi batin, Syekh Abdul Qadir juga memiliki kealiman dan keilmuan yang mendalam. Ajaran Sufisme yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir begitu masif tersebar sejak dari zamannya hingga sekarang. Menurut beberapa riwayat ulama, sang begawan Sufi dikenal lantaran berbagai karamah yang dimiliki. Bahkan di kalangan Islam tradisional, Syekh Abdul Qadir memiliki mukjizat seperti para nabi. Namun, penghargaan terhadap kebesaran Syekh Abdul Qadir sesungguhnya bukan hanya lantaran itu. Seperti batu karang yang terlihat dari samudera spiritualitas yang dalam, karamah hanyalah buah dari kedalaman ilmunya. Jikapun sisi hawarik, adat perkara-perkara luar biasa, yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir tidak menarik, namun tidak ada yang dapat menyangkal dan meragukan kapasitas dan kematangan ruhaninya. Berikut akan dibacakan risalah ke-46 sampai 50. Risalah ke-46. Ia bertutur, Nabi suci Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Rabb-Nya, barang siapa senantiasa mengingatku dan tak sempat minta sesuatu pun dariku, maka akan kuberikan kepadanya yang lebih baik daripada yang kuberikan kepada mereka yang meminta. Hal ini dikarenakan bila Allah menghendaki seorang mukmin bagi maksud-maksudnya sendiri, maka ia melakukannya melalui aneka keadaan ruhani, dan mengujinya dengan aneka upaya dan musibah. Lalu ia membuatnya sedih setelah senang, dan membuatnya hampir minta kepada orang, sedang tiada jalan terbuka baginya, lalu menyelamatkannya dari meminta dan membuatnya hampir meminjam kepada orang. Lalu ia menyelamatkannya dari meminjam, dan membuatnya bekerja mencari nafkah dan memudahkan baginya. Maka hiduplah ia dengan perolehannya, dan hal ini selaras dengan sunnah Nabi. Tapi, kemudian, ia membuatnya sulit mendapatkan rizki dan memerintahkannya, lewat ilham, untuk meminta kepada manusia. Inilah sebuah perintah tersembunyi yang hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Dan ia membuat permintaan ini sebagai pengabdiannya dan berdosa melecehkannya, sehingga keangkuhannya pupus, kediriannya hancur, dan inilah pembinaan ruhani. Permintaannya karena dipaksa oleh Allah, bukan karena kesyirikan. Lalu, ia menyelamatkannya dari keadaan begini, dan memerintahkannya untuk meminjam kepada orang, dengan perintah yang kuat yang tak mungkin lagi dilakukan, sebagaimana halnya dengan keadaan meminta. Lalu ia mengubahnya dari keadaan ini, menjauhkannya dari orang dan hanya bertumpu pada permintaannya kepadanya. Maka ia meminta kepada Allah segala yang dibutuhkannya. Ia memberinya, dan tak memberinya jika ia tak memintanya. Lalu ia mengubahnya dari meminta lewat lidah menjadi meminta lewat hati. Maka ia meminta kepadanya segala yang dibutuhkannya, sehingga bila ia memintanya dengan lidah, ia tak memberinya, atau bila ia meminta kepada orang, mereka juga tak memberinya. Lalu ia menafikannya dari dirinya dan dari meminta baik secara terbuka maupun tersembunyi. Maka ia mengaruniainya segala yang membuat orang menjadi baik, segala yang dimakan, diminum, dipakai dan keperluan hidup tanpa upaya atau tanpa diduganya. Maka menjadilah ia walinya, dan ini sesuai dengan ayat, sesungguhnya waliku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab dan ia adalah wali para saleh. Surat Al-A'raf ayat 196. Maka firman Allah yang diterima oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan, yakni, barang siapa tak sempat meminta sesuatu dariku, maka aku akan memberinya lebih dari yang kuberikan kepada mereka yang meminta, dan inilah keadaan fana dalam Tuhan, suatu keadaan yang dimiliki oleh para wali dan badal. Pada peringkat ini, ia dikaruniai daya cipta, dan segala yang dibutuhkannya mewujud atas izin Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam kitabnya. Wahai anak Adam, aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selainku, bila kukatakan kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia. Patuhilah aku,
Sehingga bila kau berkata kepada sesuatu, jadilah, maka juga jadilah sesuatu itu. Risalah ke-47 Ia bertutur. Seorang tua bertanya kepadaku dalam mimpiku, apa yang membuat seorang hamba Allah dekat kepada Allah? Aku berkata, proses ini berawal dan berakhir. Awalnya yaitu kesalehan dan akhirnya yaitu keridaan kepada Allah dan kepasrahan diri sepenuhnya kepadanya. Risalah ke-48. Ia bertutur, seorang mukmin, pertama-tama, menunaikan yang wajib. Bila ia telah menunaikan yang wajib, maka ia menunaikan yang sunnah. Bila ia telah menunaikan keduanya, maka ia menunaikan yang tambahan. Nah, bila seseorang belum melaksanakan yang wajib, sedang ia melaksanakan yang sunnah, maka hal itu merupakan kebodohan, takkan diterima dan ia akan hina. Ia seperti orang yang diminta untuk mengabdi kepada raja, namun ia tak mengabdi kepadanya, tapi ia mengabdi kepada hamba sang raja yang berada di bawah kekuasaannya. Diriwayatkan oleh Ali, putra Abu Talib alaihi salam, bahwa Nabi Suci Shallallahu alaihi wasallam berkata, ibarat tentang orang yang menunaikan yang sunnah, padahal ia belum menunaikan yang wajib, ialah seperti wanita hamil yang keguguran dikala akan melahirkan. Dengan demikian, ia tak hamil lagi dan tak jadi menjadi ibu. Begitu pula dengan orang yang beribadah, yang Allah tak menerima penunaiannya akan yang sunnah, sebelum ia menunaikan yang wajib. Hal ini juga seperti usahawan yang takkan mendapatkan keuntungan apapun sebelum ia mengelola modalnya. Begitu pula dengan orang yang menunaikan yang sunnah, yang takkan diterima jerih payahnya itu, sebelum ia menunaikan yang wajib. Begitu pula dengan orang yang mengabaikan yang sunnah, dan menunaikan hal-hal yang tak ditentukan oleh aturan apapun. Nah, di antara kewajiban-kewajiban itu ialah penjauhan dari yang haram, dari mengabaikan ketentuannya, dari menimpali suara manusia, dari mengikuti kehendak mereka, dari berpaling dari perintah Allah, dan dari ketakpatuhan kepadanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada kepatuhan, selagi masih berbuat dosa terhadap Allah. Risalah ke-49 Ia bertutur, barang siapa lebih menyukai tidur daripada salat malam, yang membawa ke arah ketakwaan, berarti ia memilih sesuatu yang buruk, sesuatu yang mematikannya dan membuatnya acuh tak acuh terhadap segala keadaan. Sebab, tidur adalah saudara kematian. Karenanya, Allah tak tidur, sebab ia bersih dari segala kecacatan. Begitu pula dengan para malaikat, sebab mereka senantiasa amat dekat dengan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Agung. Begitu pula dengan penghuni langit, sebab mereka sangat mulia dan suci, sebab tidur akan menghancurkan keadaan hidup mereka. Jadi, kebaikan terletak pada keberjagaan, sedang keburukan terletak pada ketiduran dan ketakacuhan terhadap upaya. Nah, barang siapa makan, minum dan tidur berlebihan, maka lenyaplah kebaikan dari dirinya. Barang siapa makan sedikit dari yang haram, maka ia serupa dengan orang yang makan banyak dari yang halal. Sebab sesuatu yang haram menggelapi iman. Bila iman tergelapi, maka doa, ibadah dan jihad tak maujud. Barang siapa makan banyak dari yang halal berdasarkan perintah Allah, maka ia menjadi seperti orang yang makan sedikit dengan penuh pengabdian. Jadi, sesuatu yang halal ialah cahaya yang ditambahkan pada cahaya, sedang sesuatu yang haram ialah kegelapan yang ditambahkan pada kegelapan, yang di dalamnya tiada kebaikan, maka makan sesuatu yang halal dengan berlebihan, tak merujuk kepada perintah, adalah seperti makan sesuatu yang haram, dan hal itu menyebabkan tidur, yang di dalamnya tiada kebaikan. Risalah ke-50 Ia bertutur, kau mungkin dekat kepada Allah atau jauh darinya. Jika kau jauh darinya, kenapa berlengah diri, tak berupaya mendapatkan rahmat, kemuliaanmu, keamanan dan kecukupan diri di dunia ini dan di akhirat. Segeralah terbang kepadanya dengan dua sayap. Sayap pertama berupa penolakan akan kesenangan, keinginan-keinginan tak halal, sayap kedua berupa penanggungan kepedihan, hal-hal tak menyenangkan dan menjauh dari keinginan duniawi dan ukhrawi, agar bisa menyatu dengannya dan dekat kepadanya. Maka kau peroleh segala yang diidamkan dan diraih orang.
kau menjadi demikian terhormat dan mulia. Jika kau termuliakan dengan kelembutannya, menerima cintanya, dan menerima kasih sayangnya, maka tunjukkanlah perilaku terbaik dan jangan berbangga diri dengan semua itu, agar kau tak lalai mengabdi, tak angkuh, tak lazim dan tak tergesa-gesa. Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu amat lazim dan bodoh, surat Al-Ahzab ayat 72. Dan manusia itu bersifat tergesa-gesa, surat Al-Isra, ayat 11. Lindungilah hatimu dari kecondongan kepada orang dan keinginan-keinginan yang telah kau campakkan, dari ketaksabaran, dari ketakselarasan dan dari ketakridaan kepada Allah dikala ditimpa musibah. Campakkanlah dirimu ke hadapannya dengan sikap seperti bola di kaki pemain polo yang menggulirkannya dengan stiknya, bagai jasad mati di hadapan orang yang memandikannya, dan bagai bayi di pangkuan ibu. Butalah terhadap segala selainnya, agar tak kau lihat sesuatu pun selainnya, tiada kemaujudan, kemudaratan, manfaat, karunia dan penahan karunia. Anggaplah orang dan sarana duniawi dikala menderita dan ditimpa musibah sebagai cambuk-cambuknya yang dengan keduanya ia mencambukmu. Dan anggaplah keduanya dikala suka sebagai tangannya yang menyuapimu.